warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Rizna Anwar, yang kedua Indah Irma Saputri, dan yang ketiga Yesya Oktavia akan mempresentasikan materi tentang hukum tanah nasional. Adapun poin-poin materinya yaitu yang pertama, peranan hukum tanah adat dalam pembangunan nasional. Yang kedua, sumber hukum tanah nasional. Yang ketiga, konsep hukum tanah nasional. Dan yang keempat, azas-azas hukum tanah nasional. Baiklah, saya Rizna Anwar akan mempresentasikan materi yang pertama yaitu A. Peranan hukum tanah adat dalam pembangunan nasional. Dalam rangka membangun hukum tanah nasional, hukum adat merupakan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahannya berupa konsepsi, asas-asas dan lembaga-lembaga hukum untuk dirumuskan menjadi norma-norma hukum yang tertulis, yang disusun menurut sistem hukum adat. Budi Harsono menyatakan bahwa hukum tanah baru yang dibentuk dengan menggunakan bahan-bahan dari hukum adat berupa norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis merupakan hukum tanah nasional positif yang tertulis. UUPA merupakan hasilnya yang pertama. Fungsi hukum adat sebagai sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional inilah yang dimaksud dengan considerance atau berpendapat bahwa hukum tanah nasional berdasarkan atas hukum adat. Dengan demikian, konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional adalah konsepsinya hukum adat, yaitu konsepsi komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik religius dari konsepsi hukum tanah nasional diatur dalam pasal 1 ayat 2 UUPA yang berbunyi seluruh bumi, air, ruang angkasa, dan yang termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional bangsa Indonesia. Isi pasal ini berarti bahwa dalam hukum adat, tanah ulayat merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Maka, dalam rangka hukum tanah nasional, semua tanah dalam wilayah negara kita adalah tanah bersama rakyat Indonesia yang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia. Unsur religius dari konsepsi ini ditunjukkan oleh pernyataan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Dalam rangka pembangunan hukum tanah nasional, maka dimungkinkan para warga negara Indonesia masing-masing menguasai bagian-bagian dari tanah bersama tersebut secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur-unsur kebersamaan. Unsur kebersamaan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, berkaitan dengan konsepsi hukum adat sebagai sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional. Sebagai sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional, sebagai pelengkap hukum tanah nasional tertulis. B. Sumber hukum tanah nasional. Sumber hukum tanah terdiri dari sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material merupakan sumber yang menentukan isi dari hukum itu sendiri. Sumber hukum formal merupakan sumber hukum yang dilihat dari bentuk formalnya, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, jurisprudensi, dan kebiasaan. Sumber hukum tanah nasional, menurut Budi Harsono, dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 ayat 3, Ketetapan MPR nomor 9 MPR 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan yang bukan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria yang dikeluarkan setelah tanggal 24 September 1960. Peraturan-peraturan lama yang untuk sementara masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal-pasal peralihan yang merupakan bagian hukum tanah yang positif, bukan bagian hukum tanah nasional. Sumber hukum tidak tertulis yaitu norma-norma hukum adat yang menurut ketentuan pasal 5, pasal 56, dan pasal 58 Undang-Undang Pokok Agraria. Hukum kebiasaan baru termasuk jurisprudensi dan praktik administrasi yang berkaitan dengan tanah.
Selain sumber yang disebutkan tadi, ada juga sumber yang dapat menjadi sumber hukum tanah nasional, yaitu perjanjian yang diadakan oleh para pihak berdasarkan pengaturan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, terdapat pembatasan dari ketentuan pasal ini, khususnya di bidang hukum tanah sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar atau tidak bertentangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yesya Oktavia, NIM 1913010145 akan membacakan materi selanjutnya yaitu C. Konsep hukum tanah nasional. 1. Sifat komunalistik religius. Sifat ini dalam konsepsi hukum tanah nasional terlihat pada ketentuan pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Sifat komunalistik tercermin pada kalimat bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Kekayaan nasional yang dimaksud adalah kekayaan bersama bangsa Indonesia yang mendiami wilayah Indonesia. Sedangkan sifat religius tercermin pada kalimat seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. 2. Hak bangsa Indonesia. Hak bangsa atas tanah tercermin dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 dan 2. Pasal 1 ayat 1, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Pasal 1 ayat 2, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, serta ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. 3. Hak menguasai negara. Hak menguasai negara diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak menguasai negara dimaksud adalah memberikan kewenangan kepada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara negara dengan tanah Indonesia. Kewenangan negara tersebut merupakan pelimpahan tugas bangsa sehingga kewenangan tersebut semata-mata bersifat publik. 4. Hak-hak perorangan atas tanah. Hal ini tercermin dalam ketentuan pasal 4 ayat 1. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam konsepsi hukum tanah nasional, tanah-tanah tersebut dapat dikuasai dan dipergunakan secara individual dan tidak ada keharusan untuk menguasai dan menggunakan secara kolektif. Sifat pribadi hak-hak individual menunjuk kepada kewenangan pemegang hak untuk menggunakan tanah yang bersangkutan bagi kepentingannya dan memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Hak-hak atas tanah yang individual dan bersifat pribadi tersebut dalam konsep hukum tanah nasional mengandung dalam dirinya unsur kebersamaan. Unsur kebersamaan atau unsur kemasyarakatan tersebut ada pada tiap hak atas tanah. Karena semua hak atas tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung, bersumber pada hak bangsa yang merupakan hak bersama. Tanah yang dihaki secara individual itu adalah sebagian dari tanah bersama. 5. Hubungan hukum agama dengan hukum tanah nasional. Hal ini tercermin dalam konsideran atau berpendapat dan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam konsideran atau berpendapat dinyatakan perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Selanjutnya dalam pasal 5 yang menentukan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat. Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Ketentuan di atas menunjukkan bahwa hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat yang bersandar pada ketentuan hukum agama, yakni hukum adat yang tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum agama. Jadi hukum adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum agama dan kepentingan nasional maupun daerah. Hukum tanah nasional yang dipakai adalah hukum tanah nasional yang bersumber dari hukum tanah adat dan hukum tanah negara dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya poin D, yaitu asas-asas hukum tanah nasional. Yang pertama, asas kenasionalan. Asas ini tercermin dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang yang menentukan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, serta ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi. Yang kedua, asas kekuasaan negara. Asas ini tercermin dalam ketentuan pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 UU PA, yaitu antara lain dikatakan bahwa negara tidak perlu dan tidak pada tempatnya sebagai pemilik tanah. Negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat atau bangsa pada tingkatan yang tertinggi untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Yang ketiga, asas pengakuan terhadap hak ulayat. Asas ini tercermin di dalam ketentuan pasal 3 UU PA yang menentukan bahwa hak ulayat dari ketentuan-ketentuan hukum adat akan menundukkan hak pada tempat yang sewajarnya dengan syarat bahwa hak ulayat tersebut sepanjang kenyataannya masih ada dan harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Yang keempat, asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Asas ini tercermin dalam ketentuan pasal 6 UU PA yang menentukan bahwa semua hak atas tanah berfungsi sosial. Yang kelima, asas kebangsaan. Asas ini tercermin dalam ketentuan pasal 9 Junto pasal 21 ayat 1 dinyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Selanjutnya dalam pasal 26 ayat 2 dinyatakan bahwa perpindahan hak milik kepada orang asing dilarang. Namun kepada orang asing tersebut dapat mempunyai tanah dengan hak pakai pasal 42. Demikian pula bagi badan-badan hukum, hanya untuk badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah yang dapat mempunyai hak milik. Sedangkan lainnya mempunyai hak-hak lainnya atau hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang keenam, asas persamaan hak. Asas ini tercermin dalam pasal 9 ayat 2 UU PA. Dalam UU PA tidak membedakan antara hak kaum pria dan wanita. Pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia, baik pria maupun wanita, mempunyai kesempatan untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah, serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Yang ketujuh, asas perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah. Untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang lemah ekonominya terhadap warga negara yang kuat telah diatur beberapa ketentuan. Antara lain, dalam pasal 11 ayat 1 diatur mengenai hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta wewenangnya agar dicegah penguasaan atas penghidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Yang kedelapan, asas bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Asas ini tercermin dalam ketentuan pasal 13 Junto pasal 17 UU PA. Yang terakhir, asas perencanaan. Asas mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan bangsa dan negara tersebut di atas maka diatur dalam pasal 14, yaitu diperlukan adanya rencana atau planning mengenai peruntukan, penggunaan, dan persediaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup. Dengan adanya rencana tersebut, maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur, sehingga membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.